Musik berbasis piano sejak awal diciptakan untuk dimainkan dengan 10 jari. Seluruh teknik dasar dan metode latihannya disusun dengan asumsi itu. Selama bertahun-tahun, permainan piano yang memukau selalu dihadirkan oleh pianis dengan 10 jari. Hingga dunia kemudian mengenal sosok Hi Ahli, sang pianis 4 jari. Hi Ahli lahir di Korea Selatan pada tahun 1985 dengan kondisi fisik yang tidak biasa. Ia hanya memiliki 4 jari, 2 di masing-masing tangan, sebuah kondisi yang dikenal sebagai lobster claw syndrome. Kedua kakinya pun tidak tumbuh sempurna, hanya sebatas lutut. Selain keterbatasan fisik, Hi-A juga mengalami keterlambatan perkembangan mental, sehingga ia tidak dapat bersekolah di sekolah umum seperti layaknya anak-anak lain. Namun, menariknya, ia tetap mampu bersosialisasi dengan baik dan mudah bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Saat Hi-A masih kecil, banyak orang menyarankan agar ia diadopsi ke luar negeri karena dianggap sulit untuk hidup dan diterima di negaranya sendiri. Pada masa itu, masih berkembang kepercayaan di masyarakat yang menganggap anak dengan disabilitas adalah akibat dosa orang tuanya di kehidupan yang sebelumnya. Sehingga sebaiknya tidak dibiarkan beraktivitas di luar rumah. Namun sang ibu, Woo Kap-sun, menolak mempercayai anggapan tersebut. Baginya, Hi-A bukanlah beban, ia adalah anugerah. Ayah Hi-A, seorang pensiunan tentara yang meninggal ketika ia masih kecil. Sejak itu, Hi-A dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Woo Kap-sun yang berprofesi sebagai perawat bahkan memutuskan berhenti bekerja agar dapat fokus merawat dan mendampingi putrinya setiap hari. Ia mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk merawat, mendukung, dan memperjuangkan masa depan Hi-A. Piano pertama kali diperkenalkan kepada Hi-A bukan untuk menjadikannya seorang pianis. Awalnya, piano digunakan sebagai alat terapi, sesuai saran terapis untuk melatih kekuatan dan koordinasi jari-jarinya. Proses belajar berjalan sangat lambat. Hi-A kesulitan membaca not dan menjaga ritme. Lagu anak-anak yang biasanya bisa dipelajari dalam waktu singkat, baginya bisa memakan waktu lebih dari 1 tahun. Setiap hari ia berlatih berjam-jam. Ibunya selalu mendampingi, membacakan not satu persatu, menghitung irama dengan suara keras, dan mengulang bagian yang sama berkali-kali. Tidak ada metode yang khusus, hanya pengulangan, kesabaran, dan konsistensi. Kemampuan Hi-A berkembang bukan karena bakat istimewa, melainkan karena latihan jangka panjang yang tidak pernah putus. Seiring waktu, ia mulai tampil di depan umum. Ia memainkan karya-karya klasik dari Beethoven, Bach, dan Chopin, dan tampil di berbagai negara. Hi Ahli kemudian dikenal sebagai pianis 4 jari. Ia menerima berbagai penghargaan serta undangan konser internasional di berbagai negara. Para penonton merespon penampilannya dengan kekaguman atas kualitas permainannya, bukan karena rasa iba. Itu juga yang dirasakan penonton ketika saya mengundang Hi-A untuk menjadi tamu di acara Kick Andy pada tahun 2007. Respon penonton, baik di studio maupun di rumah, menilai kisah Hi-A memberikan inspirasi terutama bagi para orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas. Bagi banyak orang tua yang merasa takut dan diliputi kekhawatiran akan masa depan anak-anak mereka, kisah Hi Ahli bisa menjadi sumber harapan bahwa memilih untuk percaya, mendampingi, dan tidak menyerah pada kondisi anak yang disabilitas adalah peran yang seringkali menentukan arah hidup anak-anak mereka.